Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Firmansyah Putranto dengan NIM A11 2021 13571. Di sini saya akan menyambung tugas pertama yang kemarin, yaitu presentasi untuk tugas dari tahap 6 hingga tahap 10. Setelah kemarin kita melalui tahap 1 hingga tahap 5, yaitu mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, dan membersihkan data. Sekarang kita masuk ke tahap 6 hingga 10, yaitu mengkonstruksi data, menentukan label data, membangun model, mengevaluasi hasil pemodelan, dan optimasi model klasifikasi. Jadi untuk tahap yang ke-6 ini adalah mengonstruksi data. Di sini kita bisa lihat untuk detailnya, yaitu diagnosa vital health-nya, statusnya berdasarkan jumlah. Untuk label 1 itu jumlahnya sekian, label 2 jumlah sekian, dan label 3 jumlah sekian. Lalu setelah itu kita tampilkan ke dalam heat map untuk korelasi antar fiturnya. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Semakin gelap warnanya, maka semakin besar korelasi antar fiturnya. Setelah itu kita masuk ke box plot untuk melihat adanya outlier atau tidak di antara fitur-fitur itu. Untuk lingkaran-lingkaran hitam ini merupakan outlier yang berada di luar rentang nilai dari data tersebut. Nah, setelah kita melakukan cleaning data kemarin, lalu kita describe, kita lihat deskripsi datanya seperti ini. Setelah itu kita lihat untuk nilai missing value dan duplicate-nya dengan .info. Ternyata di sini sudah tidak ada nilai missing value seperti di pertemuan yang sebelumnya. Lalu jika kita lihat datanya seperti ini, isi datanya. Setelah itu kita masuk ke tahap ke-7, yaitu menentukan label data. Di sini kita menggunakan skitlearn untuk membuat model train test split-nya. Di sini kita tentukan dulu target dari data tersebut, yaitu vital health-nya. Lalu kita bagi antara data train dan data test-nya. Kita menggunakan perbandingan atau test size 0,3, yaitu 70% untuk train data dan 30% untuk test data. Setelah itu kita membangun model. Di sini saya menggunakan 3 jenis model, yaitu ada Gaussian NB, ini naive Bayes, lalu ada decision tree, dan random forest. Ya, untuk menggunakan Gaussian NB, kita cukup gunakan seperti ini, Gaussian NB dalam kurung. Lalu untuk memasukkan datanya kita menggunakan .fit dan kita masukkan datanya. Begitu juga untuk decision tree dan random forest. Kita menggunakan .fit untuk memasukkan datanya ke dalam model tersebut. Setelah itu, langkah yang ke-9 kita mengevaluasi hasil pemodelan. Nah, di sini kita menggunakan akurasi score, recall score, F1 score, dan precision score. Di sini kita prediksi satu-satu tiap modelnya. Yang pertama ada NB atau naive Bayes. Di sini kita menggunakan data yang sudah dibersihkan tadi, kita prediksi. Lalu kita munculkan akurasi skornya dengan 3 angka di belakang koma, dan akan muncul seperti ini. Akurasi 0,799 dengan detail seperti ini. Ya, jadi kita dapatkan akurasi dengan
nilai 0,799, recall 0,799, F1 score 0,819, dan precision score 0,872. Begitu juga untuk decision tree, sama caranya seperti knife base tadi. Kita menggunakan mencari akurasi skor dengan 3 angka di belakang koma, akan menghasilkan akurasi 0,892, atau dengan detailnya adalah akurasi 0,892, recall 0,892, F1 score 0,894, dan precision score 0,897. Lalu untuk random forest sama caranya dengan mendapatkan akurasi sebesar 0,932. Dengan detail akurasi 0,932, recall 0,932, F1 score 0,931, dan precision score 0,93. Lalu di sini kita bisa compare antara ketiga model tersebut, mana model yang lebih baik atau mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, dari gambar di bawah diagram ini bisa kita lihat bahwa random forest model yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi sebesar 93,2%, sedangkan knife bias hanya 79,9% dan decision tree hanya 89,2%. Setelah itu kita masuk ke tahap 10 atau tahap yang terakhir, optimasi model klasifikasi. Jadi kita bisa lihat dalam confusion matrix-nya ini akurasi tertingginya. Lalu di sini kita mendrop kolom fatal movement. Kenapa menggunakan yang kita drop adalah kolom fatal movement? Karena jika dilihat dari heat map tadi, fatal movement ini nilainya sangat kecil. Jadi bisa kita drop agar untuk mengurangi outlier. Nah, setelah kita drop, lalu kita bagi lagi untuk train dan tes datanya. Kita masih menggunakan TSS 0,3 atau 70 banding 30 untuk 70 untuk train data dan 30 untuk tes data. Lalu kita masukkan lagi ke dalam random forest classifier dengan menggunakan .fit. Bedanya hanya kita menggunakan data yang sudah kita pilih tadi, yang sudah kita pisah tadi. Lalu kita prediksi seperti tadi menggunakan akurasi skor dengan 3 angka di belakang koma, mendapatkan nilai akurasi 0,934 dengan detail akurasi 0,934, recall 0,934, F1 score 0,933, dan precision score 0,932. Nah, bisa dilihat dalam confusion matrix-nya seperti ini. Lalu kita compare model sebelum optimasi dan setelah optimasi. Bisa dilihat dengan model random forest. Tadi kita mendapatkan tingkat akurasi sebelum optimasi adalah 93,2%. Dan setelah dilakukan optimasi data, ternyata meningkat walaupun tidak besar, hanya sebesar 0,2%, tetapi meningkat dari 93,2% menjadi 93,4%. Jadi kesimpulannya, optimasinya dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan nilai akurasi dari model yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dari 3 model tadi, antara knife bias, decision tree, dan random forest. Kita menggunakan random forest karena tingkat akurasinya yang paling tinggi, lalu kita optimasi lagi sehingga tingkat akurasinya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Sekian presentasi tugas 2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.